Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Tribu Laksono. Dan saya Ares Aditya Putra. Kali ini kita melakukan komparasi teman-teman. Ada double cabin Toyota Hilux dan ada Mitsubishi Triton. Ini dua-duanya flagship nih, yang paling mahal di variannya masing-masing. Ada apa aja Bang Rais? Kalau Mitsubishi datang dengan Ultimate teman-teman. Ini harganya sekarang 489,65 juta. Sementara Toyota Hilux ini tipe V 4x4 ya, harganya 492,8 juta. Saya menduga Ares bakal keselimpet nih harganya, soalnya tipis-tipis tuh ya. Bener. Nah, tapi dengan Hilux yang lebih mahal dari Triton, apakah ngebuat dia lebih baik untuk dibeli? Atau dengan Triton yang lebih murah dari Hilux, membuat dia lebih worth untuk off-road, untuk segalanya yang terkait dengan double cabin? Pengen tahu ulasannya kayak gimana? Ikuti kami terus ya. Oke, Bang Rais, sekarang soal rasa berkendaranya off-road. Jadi memang si Hilux ini, gue nggak tahu kenapa Rais ya. Dari pertama kali gue masuk ke Hilux, gue langsung auranya tuh, aduh, jalan off-road mana gitu. Jadi kayak, wah ini mobil gue tahu capability-nya bagus gitu ya. Jadi lu kayak nyari mulu gitu ya. Iya, bener. Teman-teman, jadi sebelumnya kita udah ngukur ram angle, approach angle, sama departure angle-nya. Itu memang hasilnya mirip-mirip sebenarnya, tapi ada yang lebih baik, ada yang lebih buruk ya Riz ya? Betul. Kalau di Triton gimana Riz? Jadi kalau di Triton itu setelah kita hitung, memang dia yang unggul itu ada di approach angle-nya. Kalau dibandingkan sama Hilux ya, dia di 58 derajat, sementara si Hilux itu 53 derajat. Iya. Cuman kalau ngomongin departure angle sama ram angle, Hilux lebih bagus. Artinya kalau untuk nanjak, yang kemungkinan kena itu sebenarnya Hilux. Tapi kalau ngelintasin ram sama ngelewatin yang departure-nya, Hilux lebih aman gitu ya, kira-kira ya. Tapi tadi kita juga udah nyoba ya tanjakan yang lumayan terjal gitu. So far sih keduanya mirip-mirip, aman-aman aja ya, nggak sampai ngestroke. Tapi yang jadi masalah adalah ketika ram angle ya tadi ya. Iya. Tadi emang berasa banget sih ketika di turunan yang sama gitu. Dengan posisi roda yang sama, betul, teman-teman. Tadi si Hilux tuh aman-aman aja, sementara si Triton footstep-nya kena. Iya. Lalu kalau obstacle yang lain, ya sampai detik ini di semua obstacle off-road yang ada di tempat pengetesan kami di sirkuit Pagedangan BSD teman-teman, nggak ada yang nggak bisa dilewatin keduanya ya. Iya, tapi ada yang berbeda sedikit. Apa tuh? Tadi kita pas nanjaknya sekalian artikulasi gitu ya, rodanya agak miring-miring. Memang ada yang sedikit berbeda. Kalau si Triton itu bukan yang nggak bisa nanjak, bisa nanjak, cuma memang ada jeda sedikit tuh pas di tengah-tengah ya. Itu kayak sensornya roaming dulu terus. Betul. Nyari-nyari dulu gripnya, terus baru dia dapet lah. Jadi ketika salah satu bannya kehilangan traksi, dia kan transfer ke roda lainnya yang punya traksi. Jadi sempat mikir dulu. Sementara kalau si Hilux karena udah punya itu tuh differential locker ya, jadi dia udah ngerayap aja, enak banget sih. Kalau tanjakannya securam apapun, tapi datar-datar aja gitu ya, dalam arti nggak ada lubang, nggak ada kuku macan gitu, ya mobil ini nggak ada masalah, baik betul. Dari tenaga, angle-angle-nya semuanya tipis-tipis gitu ya, mirip-mirip ketika menanjak. Tapi kalau dalam tanjakannya itu ada lubang yang ngebuat salah satu roda terangkat, efektivitas dari locker diferensialnya Hilux lebih terasa teman-teman. Dia lebih effortless. Triton juga bisa nanjak, cuma yang ini lebih mudah untuk menaklukkan tanjakan itu. Kira-kira gitu sih teman-teman. Dan ditambah lagi artikulasi roda ya. Kalau si Hilux kan memang sedikit lebih baik dibandingkan Triton teman-teman. Efeknya adalah ketika tadi misalnya kuku macan atau bannya agak-agak miring-miring gitu, si Hilux tuh kesempatan untuk rodanya menapak semua itu lebih baik dibandingkan si Triton. Iya, artikulasi rodanya Hilux lebih oke, bener.
Dan sekarang kami di Triton teman-teman. Seperti yang tadi kami sebutkan bahwa Triton bisa ngelewatin nih, cuma agak effortless. Nah kayak gini nih, ketika nanjak terus artikulasi rodanya bermain gitu ya. Kalau salah satu roda kehilangan traksi, dia agak roaming dulu tuh, agak jeda dulu tuh ya, sampai sensornya dapat untuk dialihkan ke roda yang mana yang masih ada grip. Sementara kalau di Hilux kan kayaknya ngerayap aja gitu ya, apalagi kalau lockernya udah aktif. Nah, menurut kami teman-teman, Triton tetap oke, dalam arti ya dia untuk low gear-nya oke, ya nggak Riz? Iya. Jadi terbukti tadi lebih pelan. Pokoknya kalau permukaannya sama-sama bagus gitu ya, nggak ada lubang, nggak ada artikulasi roda. Untuk nanjak curam ini nggak masalah banget. Pertama tenaganya dan torsinya memang lebih besar. Kedua rasionya pun juga lebih kasar untuk dia berjalan dengan meyakinkan. Terus kemudian soal turunan tajam, tanpa hill descent control aja dia udah pelan tuh, udah bisa lebih terkendali bagi pengemudi ya Riz. Iya benar. Ketika menghadapi turunan curam, yang mana menurut saya buat saya yang jarang off-road berat gitu ya, dengan kecepatan yang lebih pelan itu lebih terkendali teman-teman. Dan ketika lebih terkendali itu lebih pede jadinya, dan ketika pede itu jadinya lebih aman gitu. Nah, yang lebih menyenangkan lagi dari Triton dibanding Hilux adalah fiturnya. Triton itu sudah dilengkapi dengan mode berkendara yang mana Hilux nggak ada. Ya. Di sini ada apa aja Bang Reis? Ada. Itu bisa di 4H sama 4L ya. Ya. Nah, ini kita pindahin tuh, mud snow, sand, rock, sama gravel. Ada 4 mode. Dan bagi pemilik mobil atau pengemudi yang lebih awam terhadap medan off-road yang berat, fitur kayak gini lebih memudahkan teman-teman. Artinya lebih user friendly lah ya nggak? Tinggal nyesuaiin aja, misalnya kondisi permukaannya apa nih? Lumpur nih, tinggal pindahin. Atau gravel nih, pindahin lagi. Jadi lebih pas lah dengan obstacle yang ada. Itu pertama. Terus kedua, fiturnya sederhana tapi di mobil seperti ini sangat efektif, yaitu kamera parkir, kamera mundur ya. Bener. Gak cuma kamera tapi ada sensor juga depan belakang nih. Nah, masalah buat Hilux, masalah besar adalah ini kan mobil udah sama-sama panjang ya teman-teman nih, udah double cabin panjang pula. Nah, Hilux itu ketika parkir, jangankan off-road gitu ya, parkir di Indomaret atau Alfamart gitu yang ngeliat, wah di belakang ada mobil di mall gitu ya, PR banget. Itu menyulitkan, kita jadi mesti lebih khawatir untuk ngeliat di belakang udah aman apa belum. Ya kita jadi mesti lebih aware, tapi seandainya ada kamera parkir, ada sensor gitu ya lebih memudahkan buat kita. Udah gitu juga fitur-fitur untuk yang on-road nih Bowie. Jadi memang dia termasuk yang lengkap kalau dibandingkan Hilux. Kayak misalnya ada forward collision mitigation system itu yang bisa ngindikasi, ada indikator yang brake. Kalau misalnya ada objek yang di depan tuh rem mendadak, dia bisa ngasih tahu, atau bahkan dia bisa mengintervensi. Intervensi supaya mobilnya ngerem sendiri gitu. Terus ada blind spot monitoring. Karena mobil ini sebetulnya nggak cuma dipakai untuk off-road kan. Ini kan varian yang flagship. Bisa jadi juga orangnya tuh jalan-jalan ke mall lah. Betul. Gitu kan. Dan juga nggak mungkin yang beli double cabin versi termahal itu orang hobi ya. Iya. Bisa jadi nih teman-teman pakai di perkotaan. Iya. Betul. Rumahnya di kota besar tapi sesekali pengen main di off-road gitu ya, entah di off-road park atau model kayak gini di Pagedangan, di BSD. Jadi kesempatan buat mobil yang fitur on-roadnya itu banyak dan enak dipakai itu di Triton. Betul. Dan juga tenaga dan torsi itu. Nah, itu jadi memang si antara Hilux sama Triton secara kapasitas mesin sebetulnya nggak beda-beda jauh ya. Tapi tenaganya kan memang lumayan. Kalau si Hilux itu tenaganya 150 dk dan torsi 400 Nm. Sementara si Triton itu 181 dk dan torsi 430 Nm. Artinya secara potensi memang Triton lebih baik untuk berakselerasi gitu ya. Dan ketika dites teman-teman untuk akselerasi full throttle, start, standing start maupun yang akselerasi pertengahan, Triton memang lebih oke sih. Oh iya, tambahan lagi untuk menikung nih di on-road teman-teman, lebih enak Triton ya. Iya benar. Lebih firm, jadi kalau teman-teman lebih pede untuk nikung kenceng, lebih pede selalu lebih aman karena itu lebih oke buat pengemudi gitu. Jadi kalau soal kapabilitas di on-road sama off-road ini lebih kompromistis di Triton. Sementara kalau di Hilux itu lebih kelihatan
efektivitasnya ketika berhadapan dengan medan off-road yang berat, terutama karena locker diferensial di belakangnya itu sih. Teman-teman, sekarang kita parameternya adalah engine brake. Jadi mobilnya nanti bakal turun dari sana. Dia nggak akan nginjek rem sama sekali. Jadi biarin aja engine brake gitu, dan nanti kita hitung waktunya berapa. Yang paling lama antara Hilux sama Triton berarti yang paling bagus. Oke, Bowie standby ya. Dalam 3, 2, 1, go! .1181. Oke. Sekarang giliran Triton, dia punya fitur hill descent control. Nah, kita lihat nih. Bakal kita tes 2 kali ya, pakai hill descent sama enggak. Sekarang yang pakai hill descent dulu. Oke, standby. 3, 2, 1, go. Kayak direm banget ya Riz, Iya. sama dia ya. 16. Kontrol. 16. Berapa? 16.04. Sekarang ini hill descent-nya dimatiin fiturnya. Kita lihat nih, bakal lebih cepat atau lebih lambat dibanding sebelumnya. Oke, standby. 3, 2, 1, go. Berapa Riz? 12.92. 12.92. Yang tadi Hilux berapa? Yang tadi itu 11 detikan. Sementara kalau hill descent control 16 detik. 16 detik ya. Jadi walaupun tanpa hill descent control aja teman-teman, si Triton ini udah lebih pelan dibanding Hilux ketika ngelewatin turunan yang sama. Dan Ya. itu titik start sama finishnya pun juga sama. Ya, betul. Kalau dari kami melihatnya dengan kecepatan engine brake yang lebih rendah nih, lebih pelan, lebih terkendali rasanya ya nggak? Iya, benar. Jadi lebih pede juga Lebih kan, nggak pede. takut glosor gitu. Ya, ya. Apalagi kalau jalannya licin ya. Iya. Oke teman-teman, sekarang kita lagi pengen tahu low gear-nya. Baik Hilux maupun Triton, kita switch di 4 low udah. Kemudian mode manualnya diaktifkan dengan colok di gigi 1. Nah, kemudian nanti dilepas aja remnya tanpa nginjek gas sama sekali. Dalam bayangan kita, semakin pelan semakin baik. Gitu. Oke, Bang Rai, sudah siap monitor? Copy, standby. Oke Bang Rian, oke ya? Oke. Siap. Di go ya. 3, 2, 1, go. Kebetulan di Hilux ada speed digitalnya nih, teman-teman. Jadi kelihatan di sini ini hanya 3 km per jam. Dan Triton lebih pelan. Jadinya sih mestinya lebih oke Triton nih untuk low gear-nya. Ya, Triton lebih pelan. Dan teman-teman, sekarang kita sampai pada akhir ulasannya. Jadi kedua mobil ini, kalau pertanyaannya adalah apakah kapabilitas off-road mereka bagus, bagus banget.
baik Triton maupun Hilux itu sama-sama oke ketika berhadapan dengan medan off-road yang masih light ya, sampai mungkin medium lah ya. Kalau yang hardcore mungkin ya itu udah beda lagi tuh, udah modifan gitu. Ya, nah, betul. Bedanya adalah Triton itu bisa memberikan kemudahan lebih banyak, Chris, karena fiturnya lebih oke ya. Benar, karena mode-mode berkendaranya itu tuh di 4H ataupun di 4L kan. Iya, ada buat mat, ada buat sand, ada buat rock gitu, ada buat gravel. Nah, sementara kalau di Hilux dia nggak punya mode berkendara off-road seperti itu, tapi dia punya satu senjata utama dan andalan, yaitu locker belakang. Nah, seperti apa efektivitasnya? Jadi kalau buat light off-road aja Triton efektif juga, cuma kalau udah ketemu medan yang lebih berat, misalnya tanjakan dengan artikulasi roda ya Riz? Nah, diferensial locker yang ada di Hilux itu kayak lebih effortless lah. Bisa Triton untuk nanjak menaklukkan semua tanjakan curam itu. Tapi di Hilux lebih mudah gitu mencapainya. Tapi di luar soal off-roadnya nih teman-teman, di medan on-roadnya gimana Riz? Ya kalau di medan on-road kan memang jelas ya, kalau Triton itu dari tenaga dan torsi lebih besar. Jadi memang kita tes juga di akselerasi pertengahan, Triton tuh lebih enak. Bahkan akselerasinya juga lebih cepat kan. Lebih enak buat yang doyan ngebut ya. Betul. Ditambah lagi fitur-fitur berkendaranya kayak forward collision mitigation system, blind spot, dan itu nggak dipunya sama Hilux gitu. Ya kan Bowie? Betul. Dan yang lebih dahsyat lagi teman-teman adalah soal harga. Jadi kita nggak menampik bahwa Hilux adalah mobil yang jago off-road gitu ya. Tapi kalau secara keseluruhan dihitung value-nya dengan fitur yang banyak di Triton, ternyata fiturnya Triton itu lebih murah. Nggak banyak selisihnya, paling 3 jutaan gitu ya. Nggak sampai 5 juta gitu ya. Tapi tetap aja Triton memberi banyak hal yang memudahkan buat si pemilik. Jadi kesimpulannya adalah di luar dari harga, Triton adalah mobil yang lebih nyaman untuk beragam medan, baik di on-road maupun off-road. Off-roadnya pun juga sama capable-nya, tapi dengan fitur yang lebih mudah. Sementara Hilux nggak lebih oke dibanding Triton untuk menikung, untuk berakselerasi ya. Tapi buat off-road yang mungkin lebih berat medannya, dia lebih oke. Tapi apakah dengan harganya Hilux itu lebih oke dari Triton? Kita kesimpulan enggak Iris ya? Enggak lah. Karena ya Triton harganya lebih murah dan dia lebih kompromistis untuk semua medan. Mungkin kayak gitu. Ya, betul. Itu dari kami. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Lalu aktifkan tombol notifikasi dan jangan lupa juga teman-teman main juga di Instagram kami di @anaktester_go. Terima kasih.